di sini akan menjelaskan tentang dua materi mata kuliah bimbingan konseling. Materi yang pertama yaitu tentang konsep bimbingan dan konseling, dan materi yang kedua yaitu bimbingan dan konseling perkembangan di sekolahan. Kita akan membahas materi yang pertama dulu tentang konsep bimbingan dan konseling. Konsep bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance dari bahasa Inggris yang bermakna menunjukkan, membimbing, membantu, mengatur, dan lainnya. Jadi, bimbingan bisa diartikan sebagai membantu atau menuntun seseorang. Sedangkan konsep konseling adalah proses interaksi. Konseling merupakan bagian dari bimbingan baik berupa layanan maupun baik secara teknik. Hubungan bimbingan dan konseling itu hubungannya sangat erat, saling melengkapi dalam membantu klien dan orang lain dalam memecahkan suatu masalah. Perbedaan konseling atau psikoterapi. Yang pertama yaitu konseling itu berpusat pandang pada masa kini dan masa yang akan datang. Sedangkan psikoterapi berpusat pada masa lalu atau masa kini si individu. Yang kedua, perbedaannya yang kedua yaitu konseling si individu tidak dianggap sakit mental dan dianggap normal. Tetapi psikoterapi individu dianggap sakit mental dan dianggap sebagai orang sakit. Fungsi bimbingan konseling itu ada 5. Yang pertama, fungsi pemahaman. Yang kedua, fungsi pencegahan. Yang ketiga, fungsi pengetasan. Yang keempat, fungsi pemeliharaan. Dan yang terakhir, fungsi advokasi. Landasan. Sekarang landasan BK. Landasan filosofis yang merupakan landasan yang terkait erat dengan makna dan hakikat. Hakikat bimbingan konseling bertumpu pada hakikat manusia dan tujuan serta tugas kehidupan. Oleh sebab itu, landasan filosofis menjadi landasan yang memberikan aturan pedoman dan pemahaman bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan atau konseling yang bisa dipertanggungjawabkan secara logis atau etis. Kedua, kita akan membahas tentang bimbingan dan konseling perkembangan di sekolah. Yang pertama, kita membahas definisi bimbingan konseling perkembangan. Bimbingan konseling perkembangan fokus pada kebutuhan siswa, melibatkan tim sekolahan dan orang tua atau guru, pembimbing atau konselor yang bertujuan untuk mencapai tujuan perkembangan, mendefinisikan tugas perkembangan, dan meningkatkan kompetensi pendekatan. Pendekatan ini diperhatikan lingkungan siswa dan mengakui pentingnya tugas perkembangan untuk kebahagiaan dan kesuksesan peserta didik. Tujuan bimbingan konseling perkembangan yang pertama yaitu adanya penerimaan diri. Yang kedua, memiliki pemahaman tentang diri. Yang ketiga,
merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan siswa di masa yang akan datang. Yang keempat, membantu mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki peserta didik seoptimal mungkin. Yang kelima, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, dan lingkungan kerja. Dan yang terakhir, yang keenam, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam studi kehidupan masyarakat dan dunia kerjanya. Terus, karakteristik bimbingan konseling di sekolah. Bimbingan konseling di sekolah berkembang menjadi bimbingan perkembangan yang edukatif, pengembangan, dan outreach. Ini adalah proses bantuan untuk individu agar bisa mengembangkan diri sendiri, membuat pilihan, dan memikul tanggung jawabnya. Itu tujuannya untuk membantu individu memahami dirinya dan bertindak sesuai dengan lingkungannya. Di era pendidikan saat ini, bimbingan bagi peserta didik sangat-sangat penting dan menjadi tanggung jawab guru sebagai konselor. Mereka konselor untuk peserta didiknya. Dengan setiap sekolahan pasti memiliki program bimbingan konseling sendiri. Tetapi di SD atau MI itu tidak ada guru khusus BK. Tetapi di SMP, SMA itu pasti ada BK, ada guru BK sendiri. Terus fungsi dan peran guru sebagai pembimbing. Yang pertama yaitu membantu peserta didik memahami diri dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, memfasilitasi perkembangan kepribadian peserta didik. Yang ketiga, membantu menentukan minat, bakat, dan prestasi peserta didik. Yang keempat, mengantisipasi dan mengatasi masalah peserta didik. Jadi kalau ada peserta didik berkelahi atau membuat ricuh, berarti itu langsung hubungannya dengan BK, guru BK. Yang kelima, meluruskan pemikiran dan tindakan yang tidak baik, seperti ada yang mau keluar ke sekolah alasannya karena nggak kuat gitu. Nah itu guru BK itu harus meluruskan tindakan itu. Terus yang keenam, memberikan bantuan dalam masalah pribadi dan sosial. Yang ketujuh, membentengi peserta didik dari hal-hal negatif. Berarti guru BK itu harus membentengi, harus melindungi peserta didiknya. Terus yang terakhir, membantu mencapai tugas perkembangan peserta didik. Terus selanjutnya, struktur program BK perkembangan. Ada 3. Yang pertama, layanan dasar bimbingan, yaitu itu membantu siswa atau peserta didik untuk mengembangkan keterampilan dasarnya untuk kehidupan dengan materi seperti self-esteem, motivasi, dan keterampilan komunikasi. Yang kedua, layanan responsif,
merespon masalah-masalah, atau kepedulian pribadi siswa yang muncul dengan tujuan preventif dan remedial. Topik yang diatasi termasuk masalah akademik, sosial, dan masalah pribadi peserta didik. Dan yang ketiga yaitu sistem perencanaan individu yang membimbing peserta didik dalam merencanakan, memonitor, dan mengelola rencana pendidikan, karir, dan mengembangkan pribadi mereka sendiri. Ini melibatkan kekuatan dan kelemahan peserta didik serta pengambilan keputusan berdasarkan rencana. Jadi peserta didik itu butuhlah bimbingan dari gurunya. Terus yang terakhir, evaluasi program bimbingan perkembangan. Evaluasi program BK itu sangat penting untuk memastikan keefektifan dan relevansi peserta didik yang dilakukan melalui data kepuasan siswa, hasil akademik, partisipasi, dan pemantauan perkembangan peserta didik. Proses pembimbing terarah dengan berbagai teknik konseling, memperhatikan aspek fisik, emosional, sosial, kognitif, dan moral. Pendekatan holistik mempertimbangkan faktor di lingkungannya. Tujuannya untuk membantu mengambil keputusan, mencegah, mengintervensi masalah, serta berkolaborasi dengan stakeholder sebagai guru dan orang tua untuk dukungan komprehensif. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.